warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Bertemu lagi nih sama Vera yang akan menemani podcast kita siang ini. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalih aspirasi daerah untuk Indonesia. Kali ini Vera ditemani oleh seorang pengamat politik nih. Siapa dia? Dia seorang rektor Universitas IBA ya, Pak Rektor ya. Apa kabarnya Pak Rektor? Mungkin boleh kenalkan. Kenalkan boleh Pak Rektor, kita Pak Rektor. Ya, saya Tare Rasid, sehari-hari di Universitas IBA sebagai rektor. Selain itu ya aktivitas beragam sih. Kadang-kadang memberi materi pelatihan di mahasiswa. Oke. Macam-macam itu masalah ibu mesin kota. Oke Rektor. Oh ya Rektor, saat ini kan lagi heboh banget nih dibahas-bahas. Apalagi mahasiswa banyak ya terkait keputusan MK kita saat ini yang membolehkan membolehkan untuk capres cawapres di bawah umur 40 tahun. Namun MK itu menilai bahwa yang boleh capres ataupun capres itu memiliki pengalaman kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, bahkan DPR pun ataupun DPD pun bisa. Mungkin menurut Rektor apa? Ya, pertama keputusan MK itu kan ada 4 tahap kalau nggak salah ya. Tahap 1 dan 3 itu kalau nggak salah ditolak lah ya. Iya benar, awalnya ditolak. Itu ajuan dari mahasiswa, salah seorang mahasiswa lah ya, dari Universitas Surakarta kalau nggak salah. Iya benar. Dialah yang mengusul terakhir, kata terakhir yang kemudian diterima. Gitu. Iya. Nah, yang bikin kita aneh itu ketua MK dalam 3 keputusan itu kan, dalam beberapa keputusan itu nggak ikut ya kan. Tahunya kita dari Saldi Isra, beliau sakit, bukan sakit menghindari kepentingan. Iya. Tetapi terakhir ketua MK bilang itu sakit gitu. Kan gitu kan. Yeah. Artinya bukan karena ada kepentingan kepentingan interest ya. Jadi konflik kepentingan gitu kan. Tapi kan ketika ketua MK itu masuk dalam pengambilan keputusan sehingga berubah kan. Jadi ada kata-kata bisa di umur 40 itu sepanjang memiliki pengalaman ya. Ada pengalaman sebagai kepala daerah ya, gubernur, wali kota atau bupati. Nah, di sini kalau kita amati ada 4 orang semacam dissenting opinion gitu. Punya kepentingan lah. Dissenting opinion itu menolak sebenarnya, punya pandangan yang menolak terhadap ajuan itu ya. Kemudian ada istilahnya declaration 2 orang. Satunya yang ya sebenarnya intinya menolak juga, tapi dianggap menerima karena ada batasan usia. Ada tambahan lah kalimat kepala daerah tadi. Tapi yang satunya saya lupa namanya itu dia menolak dengan catatan hanya gubernur saja. Iya benar. Kalau kepala daerah itu kan gubernur, wali kota dan bupati Iya. Ya. Nah, jadi ada 2 orang gitu kan. Yang selebihnya kan 53. Jadi kalau kita total kan pada akhirnya 54 kan. 5 kan 4 menolak kan. Iya. Nah, 54 itu yang dibilang ahli hukum dalam hal ini Yusril. Ada patut diduga lah. Iya benar. Ada selundupan gitu. Mungkin itu ada selundupan. Mungkin siapa nih Rektor? Tapi kan persoalannya kan keputusan MK ini kan nggak bisa digugat lagi. Gitu. Iya benar. Jadi kita tetap terima. Artinya
mungkin mengarah ke siapa nih yang umur di bawah 40 tahun ini? Nah, patut kita duga Iya. keterlibatan MK di dalam keputusan terakhir itu ya ada kepentingan ponaan gitu. Iya benar. Ponaan dalam hal ini ya sebagaimana kita baca lah ya di beberapa berita ada asumsi bahwa wali kota Solo digadang-gadangkan sebagai wakil dari Prabowo dalam hal ini Gerindra itu. Tapi kan ada problem begitu. Iya. Artinya keputusan MK ini kan problematik. Iya benar. Bisa dipakai oleh Gibran itu sebagai calon presiden karena memenuhi syarat 40 tahun dan dia juga punya masih sedang sedang sebagai wali kota Solo kan. Artinya kalau dia ingin menggunakan keputusan MK ini sebagai karpet merah, dia bisa sebagai calon wakil presiden gitu. Artinya nantinya kedepannya akan berdampak nih untuk Indonesia. Mungkin menurut rektor seperti apa nih dampak dari keputusan ini kan sangat meluas nih. Dampaknya terutama pada lembaga MK-nya dan sebentar lagi pada saat kita kan akan menyelenggarakan dalam waktu dekat menyelenggarakan pemilihan legislatif dengan pilpres. Nah, jika ada katakanlah konflik-konflik atau ada persoalan-persoalan hukum, mereka kan mengajunya ke MK. Apalagi di pilpres. Nah, persoalannya masyarakat sudah tidak percaya lagi kan. Kehilangan trust lah pada lembaga MK. Jadi lantas lembaga mana yang andai kata nanti ada konflik ya? Iya benar. Ada permasalahan di dalam pemilihan presiden lah katakanlah kan. Karena terkait dengan adanya misal katakanlah Gibran berada di wakil presidennya Prabowo kan. Yang udah terang-terang ini kan Anies dengan Imin gitu. Sudah sudah mendaftar ke KPU kan. Yang juga jelas itu kan udah ada Ganjar sama Mahfud gitu. Nah, kalau umpamanya si Gibran menggunakan karpet merah ini melalui keputusan MK, kemudian pada saat proses pilpresnya berjalan kemudian ada kecurangan gitu. Kan proses pengaduannya kan ke MK. Sementara lembaga MK sudah kehilangan trust oleh masyarakat gitu. Artinya kedepannya bakal ada ledakan nih misalnya. Bisa timbul konflik yang berkepanjangan. Jadi saya pikir jalan keluar mundur semua nih orang-orang MK nih. Harus dengan segera juga dicari penggantinya. Kan banyak juga orang-orang pintar di hukum nih kan. Iya benar. Nah, jadi di dalam orang MK itu kan ada yang bagus ya. Kayak Saldi Isra saya kira bagus ya. Ada beberapa lah bagus ya. Itu dipertahankan. Walaupun dia mundur nanti ditarik kembali gitu. Dibentuk segera tim lah untuk pembentukan MK. Nah, ini mungkin presiden ya atau lembaga negara mana yang bisa membuat tim itu untuk menyeleksi untuk mengisi ya kekosongan orang-orang ini mundur. Saya kira harus mundur mereka juga. Iya. Sebab itu tadi lembaga ini udah nggak dipercaya rakyat lagi kan. Turun jadi kepercayaan publik itu. Betul. Nah, kalau nggak percaya ketika ada kasus dilaporkan ke sini, gimana mau kita publik atau terutama masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan katakanlah ada semacam curang dalam pilpres atau lembaga mana yang jadi dianggap adil gitu kan. Iya, benar-benar. Sementara mereka sendiri sudah berlaku dalam tanda petik kalau pinjam istilah Yusril tadi ada penyelundupan hukum. Iya. Artinya orang-orang ini nggak punya integritas. Iya. Kan gitu kan. Lembaga juga jadi nggak bisa dipercaya lagi oleh publik gitu. Jadi artinya mereka yang duduk posisi sekarang ini sebaiknya dengan kesadaran mundur. Kalau saya saranin, kemudian dengan segera juga cepat mengisi yang mundur-mundur, kemudian hakim-hakim MK yang masih bagus tetap diangkat kembali gitu. Oke.
cukup dulu sampai di sini. Nanti kita jeda dulu ya sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih bincang-bincang sama Pak Rektor kita. Tadi kan kata Pak Rektor sebaiknya mundur ya orang. Tapi mereka ini merasa keputusannya sudah benar, sudah baik. Mungkin seperti apa Pak Rektor? Ya ada. Saya bilang tadi kan ada keputusan konkuren, ada dissenting opinion, ada yang menolak, ada yang menerima kan. Nah di total 5-4 gitu. 5 yang menerima, 4 yang menolak. Dan itu perubahannya begitu cepat. Kalau istilah hakim MK yang bernama Saldi Isra berkelebat, sekelebatan perubahan itu harusnya cepat sekali kan. Iya. Nah itu tidak pernah terjadi gitu. Nah persoalannya kan itu mereka andai kata kita suruh mundur gitu. Mereka beranggapan bahwa keputusan itu sudah benar kan gitu kan. Iya. Kemudian beranggapan bahwa mereka masih sebagai hakim yang baik gitu. Itu perspektif mereka. Tapi publik kan menilai dari proses kerja mereka. Nah, sebelum dimundurkan oleh masyarakat gitu, saya kira ini akan menimbulkan gelombang protes. Dan saya sudah membaca dari beberapa grup WA, itu malah ada seruan dari pimpinan-pimpinan mahasiswa dalam hal ini PEM menghimbau agar tanggal 20 kalau nggak salah, ini tanggal 19 ya. Iya. Besok artinya. Besok itu ada gelombang protes ke MK. Itu artinya protes itu bisa saja tuntutannya mundur mereka. Nah, gelombang protes ini akan membesar kan, tidak aja di mahasiswa di Jakarta aja, jangan-jangan nanti seluruh Indonesia. Nah ini pemantik jadi musuh bersama. Satu persoalannya ada semacam satu dalam tanda petik proses-proses demokrasi kita jadi rusak. Kedua mereka ini kan harusnya hakim-hakim ini kan harusnya berposisi sebagai negarawan. Tapi yang terjadi kan syarat dengan kepentingan politik juga pada akhirnya kan kita lihat itu. Sementara MK itu harusnya menjadi lembaga yang berposisi sebagai penjaga konstitusi kan. Nah ini sudah kehilangan kredibilitasnya kan. Gitu. Jadi mungkin dipaksa mundur kalau mereka nggak mau mundur kan begitu. Nah dengan adanya kalau mereka tidak akan mundur artinya bakal ada protes-protes dari mahasiswa mungkin. Apakah ini akan menjadi hambatan untuk pemilu nanti ini? Ya ada gangguan memang terhadap pemilu. Ada problem kan begini. Keputusannya kan udah keluar. Di satu sisi DPR RI maksud saya. Itu kan sedang proses mereka ke konstituen itu proses reses ya. Artinya nggak ada waktu kan, sementara ini kan butuh waktu. Nah KPU kan harus menurunkan keputusan MK ini ke dalam aturan-aturan KPU. Artinya harus ada aturan baru yang dibuat KPU. Kalau KPU membuat aturan nggak bisa tanpa dialog dengan DPR, sementara DPR reses. Jadi ada waktu yang di tengah kesibukan anggota dewan. Di satu sisi ada proses-proses pemilu, gitu. dan di lain sisi ini kan waktu singkat. Jadi itu yang disebut dengan ada problematik hukum kan. Nah ini apakah KPU akan menurunkan ke dalam aturan-aturan baru? Barangkali yang kalau cepat ya Perpu barangkali ya, presiden yang ngambil alih. Iya, kan? Sama saja berarti. Mengesahkan ini kan gitu kan. Nah ini itu maksud saya ada problem besar di dalam hukum kita kan. Dan ini pasti mengganggu irama proses pilek dengan pilpres. Iya. Apakah ini salah satu istilahnya itu jalan untuk menghambat
proses pemilu untuk majunya nanti nih? Bisa jadi kalau kita lihat itu sejarahnya ya. Sejarahnya kan kita lihat awal-awal itu berapa bulan yang lalu itu. Ada seorang pejabat mengatakan, elit politik lah saya bilang itu. Elit politik mengatakan bahwa saya memiliki big data, dia bilang. Rakyat menghendaki perpanjangan, kan begitu kan? 2 periode. Isu itu jalan, akhirnya dilawan oleh perguruan tinggi, masyarakat, publik lah ya. Akhirnya hilang. Ada upaya juga kan, cawe-cawe lewat ketua MPR, perpanjangan ya. Jabatan presiden, kan begitu kan? Jadi ada upaya-upaya memang mengkhianati konstitusi kan gitu. Konstitusi udah jelas-jelas. Presiden itu harusnya melancarkan gitu, proses pemilu. Bukan ikut cawe-cawe kan. Iya, benar. Ini baru terjadi loh di Republik ini, presiden kita yang ikut cawe-cawe. Kan gitu kan. Dengan tegas pula dia ngomong cawe-cawe itu. Seolah-olah cawe-cawe dia itu bagian dari upaya untuk dalam tanda petik untuk menjaga stabilitas segala macamnya. Tapi kan kalau kita lihat kan ada proses-proses politik di situ ya. Nah, berbahayanya itu tadi dia akan mengganggu proses-proses bilang tadi bisa juga dugaan gitu, bahwa ini bagian dari untuk memperkeruh pemilu sehingga pemilu ditunda. Tapi kan harus diingat masyarakat ini bukan bodoh gitu kan. Masyarakat kan punya catatan-catatan rekam jejak digital dan sebagainya kan, sehingga boleh dikatakan masyarakat kita ya kritis gitu kan. Nah, saya harap ya harus tetap aja supaya negara ini berjalan dengan baik gitu, dan tetap aja berada dalam koridor-koridor demokrasi gitu. Nah, selain itu, Nah, selain itu Pak Rektor, dengan adanya keputusan ini, selaku legislatif yang pembuat undang-undang mungkin sebaiknya menyikapinya ini seperti apa ini? Nah, menurut Rektor? Ya kalau kita lihat ini kan di dalam lebih dominan partai yang dalam hal ini terkait dengan kekuasaan. Nah, apakah mereka di tengah-tengah kesibukannya juga ada reses tadi itu? Ada hampir nggak ada waktu sebenarnya kan. Tapi kan mereka pembuat keputusan, mereka pembuat undang-undang yang seharusnya bisa mereka menggunakan sebagai fungsi dia sebagai pengawas. Pengawas, ya benar. Dia fungsi budgeting, fungsi pengawas dengan fungsi pembuat undang-undang kan. Jadi dia bisa gunakan gitu bagaimana kembali kepada rel-rel atau nilai-nilai demokrasi itu. Nah, kita berharap itu yang dibangun gitu. Apalagi kita lihat indeks demokrasi kita ini kan jauh sama sekali. Nah, di masa-masa presiden hari ini indeks demokrasi kita sangat melorot gitu. Nah, saya pikir ini juga bisa presiden kan berada di luar ini kan, proses keputusan ini berjalan gitu. Saya kira amat bergantung pada elit politik kita bagaimana memanfaatkan. Kalau saya melihat tidak hanya Gibran ya, ada juga kepala-kepala daerah yang berusia 40-an, artinya punya peluang juga bisa memanfaatkan karpet merah dari MK ini. Melihat mereka nggak perlu lah menggunakan karpet merah ini, karena tetap ada problem legitimasi nantinya kan. Ketika proses pemilihan berjalan ada program legitimasi. Kenapa persoalan ini masih sedang disoalkan keputusan MK ini kan. Oke, Rektor, pertanyaan terakhir ya. Esok itu bakal ada kejutan ya dari para mahasiswa ya untuk menolak, untuk menuntut mundur untuk ini. Mungkin
Bapak sebagai rektor seperti apa menanggapinya? Apakah itu Bapak mendukung atau seperti apa, Pak? Reaksi yang ya saya kira biasa di dalam sebuah sistem demokrasi. Di satu sisi beberapa kalau kita lihat ada beberapa pimpinan ketua BEM lah ya menghimbau pada seluruh pimpinan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi lah ya. Saya kira ini sikap anak muda karena mereka juga bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ini. Dan mereka juga melihat proses-proses pembuatan keputusan MK itu ya tidak lepas dari kepentingan mereka ya bisa kita asumsiin di kesadaran mereka bahwa apa yang dilakukan di proses MK itu, putusan MK itu terkait dengan dalam tanda petik ada upaya-upaya merusak proses-proses hukum itu. Nah, mahasiswa kan punya tanggung jawab sebagai generasi muda. Kalau kita hampir sebagian besar peran anak-anak muda di tengah-tengah krisis negara kita. Anak muda lah yang tampil, kemudian mereka yang ngambil alih Meskipun setelah selesai ada yang kembali ke kampus. Kita lihat aja dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Nah, kalau nanti tanggal 20 yang saya tahu mereka akan berbondong-bondong ke MK. Saya kira ini satu bisa ini jadi trigger, jadi gelombang yang besar yang bisa kemana-mana. Bisa jadi pada akhirnya tuntutan pada presiden bahwa kondisi yang demikian ini jadi stabilitas politik kita menjadi terganggu. Kira-kira begitu. Tetapi kita hargai karena persoalan bangsa ke depan juga persoalan mereka gitu. Jadi mereka punya kepentingan untuk meluruskan republik ini untuk masa depan mereka. Artinya kita mendukung ya Pak Rektor. Yang mendukung dalam artian kepentingan terbaik untuk negara. Gitu. Oke, kira-kira siap. Gitu. Oke, siap. Metropolitan dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus Suara Metropolitan, akan kita kupas lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama.